naungan di bawah Al-Quran. Sekarang kita bahas adalah fungsi daripada Al-Quran. Bismillah, teman-teman yang dirahmati Allah. Hari ini Allah kasih anugerah kita luar biasa, ruh masih menempel pada jasad ini. Dan begitu rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Waalaikumsalam yang sudah hadir. Makasih Allah, alhamdulillah, Allah masih kasih anugerah kami semua yang hadir di sini. Ruh masih menempel pada jasad kami. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau masih kasih anugerah kami bisa melihat orang-orang yang kami cintai. Makasih ya Allah, Kau masih kasih anugerah kami diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, untuk belajar dan mengajar, bertujuan untuk belajar juga. Terima kasih ya Allah, Kau masih kasih ruh masih menempel ini tujuan supaya kami bisa bertobat dari segala apa yang telah kami lakukan, baik yang disengaja dosa-dosa kami, maupun yang kami tidak sengaja, dosa yang kami ketahui maupun dosa yang tidak kami ketahui. Terima kasih ya Allah, hari ini, detik ini Kau masih kasih ruh menempel pada jasad ini. Setidaknya ya Allah, berikan kami anugerah supaya kami pandai bersyukur atas nikmat yang telah begitu banyak Kau berikan kepada kami. Bismillah, teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu hal yang harus berhasil diperbaiki dari diri kita pada detik ini, dari waktu ke waktu, hari ke hari adalah membaca Al-Quran secara intens. Sebagai manusia, kita harus menjaga fitrah kita yang suci. Nah, untuk menjaga fitrah diperlukan petunjuk, dan petunjuk tersebut adalah Al-Quran. Kita sangat memerlukan yang namanya Al-Quran karena keterbatasan akal manusia, sehingga manusia itu mengetahui yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, Al-Quran itu memiliki peranan yang sangat besar bagi manusia. Allah menyebutkan tujuan fungsi Al-Quran dan sekaligus menjadi nama lain daripada Al-Quran. Fungsi pertama, ya, apa itu fungsi Al-Quran yang pertama? Adalah Al-Quran adalah az-zikr, ya, yakni sebagai pengingat atau peringatan. Jadi fungsi ini sangat penting bagi manusia karena begitu banyak manusia yang seringkali lupa dalam hidup. Selain itu, setan pun memang berusaha membuat manusia melupakan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Manusia juga lupa bahwa dia akan meninggalkan dan seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal saleh sebanyak-banyaknya. Bahkan dari kaum muslimin hari ini, detik ini, yang lupa jika dia adalah seorang muslim, sehingga sikap dan kepribadiannya tidak islami. Dengan membaca dan mengkaji Al-Quran, ya, membaca dan mengkaji Al-Quran, manusia akan mendapatkan peringatan yang banyak. Itulah sebabnya Allah menamakan Al-Quran ini dengan Az-Zikra, di mana, waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir, di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'yadzu billahi bismillah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya, kata Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Maka teman-teman, kalau orang penghafal Al-Quran disebutnya hafiz atau hafizah. Orang yang menghafal Quran itu disebutnya hafiz atau hafizah. Tapi kalau orang yang dia itu menjadikan Al-Quran itu landasannya, zikirnya, praktek kehidupannya dari mulai dia melek sampai tidur kembali, dari mulai hidup sampai matinya, maka kalimatnya disebutnya adalah az-zikr. Orang yang sedang menjalankan Al-Quran, bahkan di dalam dirinya adalah az-zikr, ada zikir, ada Al-Quran. Maka bayangkan kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Dijaga sama Allah. Orang-orang yang mempraktekkan isi Al-Quran, Allah yang akan jaga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga Al-Quran. Amin, insya Allah. Jadi yang kedua, selain fungsi Al-Quran itu adalah az-zikr, maka
Yang kedua, Al-Quran adalah mau'izah atau sebagai pemberi pelajaran, nasihat dan juga tuntunan. Fungsi ini sangat diperlukan oleh manusia, karena jika manusia jauh dari Al-Quran, ya, sebagai mau'izah, akan menjadi masyarakat yang rusak, rusak peradabannya, rusak moralitasnya, atau bahkan rusak, bahkan termasuk nanti bisa rusak perekonomiannya, rusak tatanan masyarakatnya, bahkan rusak lingkungan hidupnya. Maka sebutan bahwa Allah, ya, bahwa Al-Quran itu merupakan mau'izah terdapat dalam firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57. Wa'iyadu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, wahai manusia, ya ayyuhan nas, berarti selagi panggilannya manusia berarti umum, seluruh yang mengaku sebagai manusia, kata Allah. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Apa itu? Al-Quran, ya, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, penyembuh, pelipur penyakit, ya, ruwet, kemumetan, hati yang penuh dengan sesak, ya, maka dia akan menjadi penyembuh bagi penyakit yang di dalam dadanya, dan petunjuk, ya, wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu fungsi yang kedua. Lalu ada fungsi yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah. Fungsi yang ketiga, maka perlu kita ketahui fungsi ketiga Al-Quran itu apa? Adalah asy-syifa. Jadi tadi sudah disebutkan, ya, selain daripada mau'izah sebagai pelajaran, tapi juga wasyifa'ul lima fis sudur, obat, ya. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai obat untuk penyakit yang ada dalam hati manusia. Jadi buat teman-teman yang sudah punya hati yang kronis, sering kecewa, sakit hati, terluka, dan macam-macamnya, maka Al-Quranlah penyembuhnya. Hati yang mengidap penyakit adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Sehingga orang yang mengidap penyakit hati tidak mau melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan. Dia membenci ajaran Islam dan menghalang-halangi orang lain dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan itulah fungsi daripada yang ketiga sebagai syifa. Ya, ayatnya tadi kita sudah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 57. Lalu fungsi keempat yang merupakan fungsi Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Quran menjadi petunjuk karena berisi hal-hal yang tidak dapat diragukan sedikit pun kebenarannya di dalam Al-Quran. Dengan petunjuk itu kehidupan manusia menjadi terarah dan juga teratur. Jadilah manusia yang demikian sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 2, wa'iyadu billah, ini kalau kita sering ngaji kita hafal. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka karena Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk yang menunjukkan rambu-rambu dalam perjalanan hidup manusia, Al-Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca, tetapi juga harus dipahami dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya dengan itulah teman-teman kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah fungsi daripada yang keempat, Al-Quran. Lalu ada fungsi yang kelima adalah sebagai an-nur atau cahaya untuk menerangi kehidupan manusia yang gelap gulita. Dari keadaan ini umat manusia dilanda kehidupan yang tidak jelas sehingga dia tidak tahu jalan yang harus ditempuh, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Semua itu mengakibatkan kemaksiatan semakin banyak terjadi dan juga manusia merasakan kerugian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti cahaya Al-Quran agar manusia memperoleh keberuntungan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa'iyadu billah, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzina yajidunahu bit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim alladzina amanu bihi yu'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allati unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang tidak bisa baca dan punya dapat Injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Mereka adapun orang-orang yang beriman kepadanya kemuliaannya menolongnya ya dan kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang dan diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Mereka itulah orang-orang yang beruntung kalau mereka mengikuti Al-Qur'an. Itulah fungsi daripada yang kelima. Dia memberikan penerang saat kita lagi bimbang, lagi bingung, tidak jelas arahnya, bingung mau gimana, pilihan yang bingung, maka jadikanlah Al-Quran. Jadikan bacaan dan juga kita memahami isinya dan supaya kita dapat petunjuk teman-teman. Fungsi yang keenam daripada Al-Quran ya adalah Al-Burhan atau bukti yang meyakinkan terhadap kebenaran yang dibawanya sehingga ketika manusia mau menerima Al-Quran niscaya dia akan masuk Islam dan dapat membuktikan kebenaran yang disebutkan di dalamnya. Apalagi keaslian Al-Quran sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan fungsi inilah sudah banyak orang yang menyatakan diri masuk ke dalam Islam melalui Al-Quran. Mereka memperjuangkan tegaknya nilai-nilai yang Al-Qurani baik dalam diri, keluarga, masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 174. Wa'iyadu billah, bismillah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yaitu Al-Qur'an. Itulah fungsi daripada yang keenam yaitu burhan, bukti yang meyakinkan. Lalu fungsi ketujuh dari Al-Qur'an ialah Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting dari Al-Quran. Karena dengan demikian, manusia mengetahui hal yang hak dan yang batil. Jika teguh dalam menjalankan Al-Quran, manusia tidak akan menyeleweng dari jalan hidup yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Furqan ayat 1, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar tidak menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan juga manusia. Maka itu teman-teman dengan demikian jelas bagi kita maksud diturunkan Al-Quran adalah untuk kepentingan kita juga. Rugilah kita jika kita membaca Al-Quran tidak memahami ya, menjauh dari tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semoga hari ini detik ini betul-betul dapat kita jadikan momentum untuk memantapkan hubungan kita dengan Al-Quran sehingga kita menjadi manusia yang Qur'ani, membaca, memahami isinya. Insya Allah. Demikian teman-teman dari kajian. Insya Allah kita akan terus buka sebelum kita membahas tentang edukasi dalam hal bab rumah tangga. Setidaknya kita ada hal-hal yang bisa kita bawa untuk menjadi kajian kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Ada bagian yang keberapa sekarang? InsyaAllah dari kitab Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi dijelaskan tentang tips 41 waspada dengan hubungan sebelum menikah. Nah ini penting. Jadi waspada terhadap dengan hubungan sebelum menikah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisa dan penelitian Dr. Sol Gordon, seorang sosiolog dari Prancis, membuat marah orang-orang yang lagi pacaran dan saling mencintai karena hasil kajiannya itu menunjukkan bahwa dari pacaran 85% dari hasil perkawinan mereka berakhir dengan perceraian yang diawali dengan pacaran. Bukan kata saya ya teman-teman, ini ada kitabnya.
atau disebabkan problem lain yang menjangkiti kehidupan suami istri dan menghilangkan rasa cinta di antara mereka. Jadi waspada terhadap hubungan sebelum nikah. Sebaliknya, perkawinan yang berdasar pada pemikiran matang dan pilihan yang mengikuti tradisi justru sukses dan langgeng. Dalam memberikan penjelasan mengenai hasil penelitiannya, dia mengatakan apa? Pada bentuk perkawinan yang pertama sebelumnya berpacaran, muncullah aib-aib yang akan terkuak dengan jelas setelah menikah. Dan setelah masa-masa indah mencair, hingga perasaan cinta pun menguap dan perasaan rindu sirna, begitu saja seperti tertiup angin. Ini adalah pernikahan yang jauh tertinggal ke belakang karena mereka mengabaikan pekerjaan, pelajaran, hubungan sosial, dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam sampah cinta dunia atau utopis, sehingga hasilnya membuktikan bahwa 85% perkawinan seperti ini berakhir dengan perceraian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Karena itu sebaiknya angka perceraian pada pernikahan yang mengikuti tradisi, berpegang pada akal dan adat, serta tidak berdasarkan dorongan nafsu dan cinta semata. Ternyata angka perceraian tidak melebihi 5% dari jumlah pernikahan tersebut. Yang dijodohkan biasanya kayak gitu. Lalu Dr. Sol ini selanjutnya mengatakan bahwa dorongan perasaan telah membutakan seseorang untuk mengetahui aib pasangannya dari menghadapinya. Makanya para pemuda dan juga pemudi yang menikah hanya karena dorongan perasaan, mereka hanya bisa berhayal bahwa cinta mampu menciptakan mukjizat. Berbeda halnya dengan pasangan pernikahan tradisi yang berusaha menjalankan kewajibannya untuk memuluskan hubungan mereka dengan keberhasilan, serta menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah tanggung jawab, toleransi, dan saling mengalah. Lain halnya dengan dua pasangan pemuda dan pemudi yang ada pada saat sama meyakini bahwa pernikahan mereka adalah sebuah perjalanan cinta yang tidak akan pernah berakhir dan terbebas dari segala problematika. Nah, adapun menurut ahli kedokteran modern, mereka menyatakan bahwa kondisi orang yang jatuh cinta sama dengan respon manusia dengan menanggapi fenomena alam semesta. Mereka mengembalikan cinta pada materi dan perubahan unsur-unsur kimia yang dihasilkan dari hubungan badan dan disebabkan oleh cinta. Nah, ini dalam kedokteran. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jadi penelitian modern menemukan bahwa perubahan unsur kimiawi jelas sekali terjadi pada diri seseorang yang sedang jatuh cinta. Maka penelitian ini dilakukan oleh para peneliti dari Institut Kedokteran Jiwa di Universitas Pisa, atau bahkan di sini ada di Toscana, Italia. Terdapat beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang sedang jatuh cinta. Maka diteliti. Hasil dari penelitian itu menemukan adanya kesamaan kondisi orang-orang yang sedang jatuh cinta dengan keadaan orang yang sakit terkena gejala penyakit jiwa yang disebut dengan al-haus atau kegilaan tanpa disadari. Maka penelitian tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa kadar protein dalam darah para mahasiswa yang sedang jatuh cinta akan menurun hingga sebesar 40%. Nah, protein ini digunakan untuk membantu pemisah hormon namanya serotonin, yaitu sejenis hormon saraf dalam otak yang bersifat depresan, dan dikenal kalau dalam bahasa kita kedokteran ya, kalau disebutkan adalah sebagai penghantar signal saraf, yang di mana kelebihan namanya serotonin ini dapat mengakibatkan mental depresi dan juga dapat menimbulkan penyempitan pada saluran pernapasan. Nah, menurut temuan para ilmuwan, hormon namanya serotonin ini memainkan peran penting dalam mengatur emosi seperti amarah atau namanya agresivitas, dan mempengaruhi tingkah laku, rasa sakit, sistem tidur, emosi, rasa kasihan, dan perilaku seksual. Nah, dari penelitian tersebut ditemukan juga bahwa fase jatuh cinta yang menggebu-gebu itu tidak terjadi terus-menerus tanpa batas, akan tetapi berubah-ubah. Nah, perubahan ini akan selalu terjadi dan bahkan ada kemungkinan akan berakhir menjadi hilang sama sekali setelah 6-18 bulan dari permulaan rasa timbul itu tadi. Maka perubahan itu kadang berakhir dengan putus hubungan dan meredupnya api cinta yang kemudian menjadi hilang tak berbekas, atau berubah menjadi cinta yang biasa saja. Maka dalam keadaan seperti inilah hormon serotonin kembali mencapai kadar yang sebenarnya seperti biasa. Itulah Dr. Ahmad Muhammad Kan'an itu menceritakan seperti itu. Nah, sebagian laki-laki
Dan perempuan pada masa puber meyakini bahwa cinta sebelum pernikahan adalah kunci kebahagiaan. Maka anggapan yang seperti ini adalah salah. Dikarenakan beberapa sebab. Apa itu sebabnya? Pertama, pilihan ini tidak berdasarkan rasio, akan tetapi lebih kepada emosi. Yang kedua, ketika keduanya akan bertemu, keduanya telah menyiapkan apa yang akan dikatakan, bagaimana dia mengatakan, bagaimana dia duduk, dan sebagainya. Jadi sudah mempersiapkan diri. Beda kalau sudah nikah. Maka kemarin saya guyonnya, kalau lagi pengen pacaran ditelepon, mempercantik diri, beleng-beleng, suaranya dimerduin, makan juga diasik-asikin, ya kan, makannya mulutnya sedikit, ya kan. Coba kalau udah nikah, makannya kalah itu yang namanya kudanil. Lalu yang ketiga, karena biasanya begitu kalau pacaran kan, kalau pacaran tuh kayak gitu. Tapi kalau buktinya kalau sudah halal tuh beda. Ya kalau pacaran mempersiapkan diri, ditelepon, bersiap bahasa yang bagus, dan mau nelpon kan gitu. Tapi coba kalau seumpama sudah berumah tangga, tidur bangun tidur ngeliat di samping, ngeliat lakinya, gondoruo. Yang lakinya ngeliat ke samping, kuntilanak kan gitu. Karena nggak siap-siap kan gitu. Ya, tapi nanti ini bagi orang yang berilmu beda. Maka itu mempersiapkan diri supaya dalam berumah tangga ada ilmu gitu. Lanjut. Maka di sini yang keempat, setan ikut merias mereka pada setiap sesuatu yang dilakukan keduanya. Itu setan. Lalu apalagi keduanya memaafkan kesalahan yang lain, bahkan meskipun mereka menemukan kesalahan yang sama diulangi lagi setelah itu. Itu kalau masih pacaran masih memaafkan. Gitu loh. Nah, kebanyakan keduanya tidak akan bertemu kecuali setelah menyiapkan hadiah kepada yang lainnya, baik hadiah senyum, hadiah apapun gitu loh teman-teman. Baik, ya itu banyak lah gitu. Nah, lalu kalau dalam masa pacaran keduanya bertemu setelah lama berpisah, menggebu-gebu tuh. Lalu apalagi? Cinta seperti ini tidak akan tanggung ya. Jawabnya seperti tanggung jawabnya dalam pernikahan, berumah tangga dan berkeluarga. Kalau dalam berkeluarga konsekuensinya sudah dipikul karena sudah nikah. Tapi kalau pacaran tidak terlalu besar. Ya. Terus lagi perasaan kasih sayang yang terjadi di antara keduanya telah membuat cacat keduanya tertutupi karena masih pacaran. Masih indah-indah dilihatnya. Kan gitu. Lalu kebanyakan yang menggerakkan laki-laki dan perempuan yang sedang mencinta seperti ini adalah syahwat sesaat saja. Mudah-mudahan sama Allah yang lagi jatuh cinta nggak ada syahwat sekarang, mudah-mudahan. Terus banyak tuh yang janji-janji palsu, ya angan-angan kosong, ya kan? Banyak lagi pacaran gitu. Sayang, nanti kalau kita keliling dunia ya, beleng-beleng. Ya. Kita keliling dunia, kita habiskan uang kita untuk keliling dunia. Giliran udah pacaran, keliling rumah doang. Adapun sebab-sebab yang merusak hubungan tersebut setelah menikah banyak sekali yang diantaranya apa? Kalau dalam pernikahan setelah menikah itu banyak sekali. Ini kan judulnya waspada dengan hubungan sebelum nikah ya teman-teman. Jadi jangan diungkit-ungkit juga nggak boleh. Apa? Tidak ada rasa rindu antara keduanya karena sudah lama hidup bersama. Harusnya dijaga tuh ketika sudah bersama ya harus bersapa, tegur, tanya gitu lah. Jangan malah main diam-diaman. Gimana kabarnya? Sudah makan belum? Gimana keadaannya? Apa yang sedang diiniin? Kan gitu. Assalamualaikum. Terus tidak adanya hadiah ketika bertemu. Nah, kalau lagi udah berumah tangga jarang. Gitu. Malah boro-boro hadiah. Kadang lakinya pergi, Kak jangan lupa ya apa? Beli itulah yang biasa itu lu, itu yang enak lu gitu kan. Udah mesen-mesen gitu. Iya kalau umpama suaminya datang ibaratnya beliin bakso ya gitu loh. Jadi kalau umpama dia pulang-pulang tahu tanya dikelindes sama tukang bakso. Ya. Lalu biasanya dalam rumah tangga itu tidak ada lagi tema-tema yang bisa dibicarakan. Padahal seharusnya ketika berumah tangga banyak hal yang harus dibicarakan walaupun tidak semuanya. Setidaknya pembicaraan terjadi di antara mereka menjadi lebih sedikit dari sebelumnya sehingga tidak ada tema baru yang untuk dibicarakan. Oleh karena itu keduanya lebih banyak diam. Nah, terus apalagi timbulnya keraguan-raguan di antara keduanya ketika salah satu dari keduanya melihat orang ketiga. Itu. Lalu disebabkan kekhawatiran keduanya apabila pandangan terhadap orang ketiga itu adalah pandangan yang sama seperti ketika keduanya dulu saling melihat untuk pertama kali. Nah, itu tuh beleng-beleng tuh.
Terus lagi, Masya Allah ini ilmu luar biasa ini teman-teman. Mereka bertemu hanya sekedarnya, tanpa terprogram seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya terprogram, ketika udah berumah tangga nggak terprogram. Nah ini bahaya ini. Terus lagi apa? Munculnya sifat-sifat kejiwaan. Seperti keras kepala gitu kan. Ketika sudah menikah tuh, nggak seperti lagi pas pacaran. Makanya cara terbaiknya, ya kuatkan itu. Tumbuhkan lagi. Bagaimana gitu kan. Atau adanya keraguan dan sebagainya yang terlihat setelah pernikahan. Nah, setan mulai merusak tuh hubungan keduanya dan ini merupakan lahan yang subur bagi setan untuk menjerumuskan mereka disebabkan apa? Permulaan hubungan yang keliru. Ya, makanya syariat agama Islam itu sangat apa ya? Nggak ada yang keliru. Rasulullah hadisnya tidak boleh cari aib. Ini malah istrinya dicari-cari kesalahannya, suami dicari-cari, dikebet semua ininya, alat-alatnya dilihat semua, tanggunglah resikonya. Jadi kalau buka-buka rahasianya suami, dompetnya suami dibuka, kau tanggung resikonya. Kau ambil perasaanmu sendiri gitu loh. Siapa suruh gitu loh. Kenapa? Karena dia cari aib, cari apa? Kesalahannya. Kalau aib dicari, pasangan kita, suami, istri dicari kesalahannya, mana ada manusia nggak salah? Gitu loh. Tiba-tiba kau cari kesalahan pasangan. Nah, kalau kamu pengen punya pasangan yang nggak pernah salah, nanti saya comblangin. Ada, jangan nama manusia, sama malaikat. Tuh Israel masih jomblo sampai sekarang. Nanti saya jodohin sama Israel. Jadi cinta sejati itu terus berkembang teman-teman. Ya, di antara suami istri dari hari ke hari yang didukung dengan adanya hubungan dan persahabatan, kemudian cinta hakiki tersebut, maka berangsur-angsur akan bergeser ruang cinta yang penuh imajinasi. Nah, setiap pergaulan dan persahabatan itu semakin intim dan ini bukan berarti bahwa pernikahan tidak diperbolehkan terjadi sebelum percintaan, bukan. Boleh, tapi juga dengan ilmu, susun, bikin strategi, atur, kan gitu. Maka pada dasarnya cinta pun akan terlahir setelah terjadinya pernikahan yang merupakan sebagai buah dari kasih sayang. Nah, pemahaman yang baik, pergaulan yang indah, pengingkaran diri sendiri, ini nanti akan terbuka semuanya. Makanya harus belajar bagaimana cara yang baik dalam berhubungan. Tips yang ke-42, waspada terhadap pembantu. Waspada terhadap pembantu. Jadi kalau kata Abdurrahman bin Athaillah Al-Muhammadi, Waalaikumsalam warahmatullahi yang udah hadir. Tips yang ke-42 ini adalah waspada terhadap pembantu katanya. Ya. Terkadang ibu rumah tangga membutuhkan seseorang yang dapat membantu menertibkan dan membersihkan rumah. Hal ini dikarenakan dia adalah seorang pegawai. Rumahnya terlalu besar atau karena dia mempunyai anak kecil yang membutuhkan penjagaan khusus. Sehingga semua itu dapat menghabiskan waktunya atau akan mengganggu kesehatannya. Maka dengan demikian, dia membutuhkan pembantu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang dia tidak perlu bantuan. Nah, akan tetapi pembantu yang didatangkan untuk membantu mengurusi pekerjaan rumah ini terkadang dapat mengakibatkan keretakan kehidupan rumah tangga jika jika dia diberikan kebebasan bergerak dan berbicara, ya. Sehingga akhirnya terjadilah kasus seorang suami yang mengawini pembantu. Nah, banyak nggak? Banyak kan teman-teman? Banyak itu, ya. Juragannya nak nikahin pembantu banyak. Saya dulu tuh 3 tahun yang lalu saya buka TikTok, saya bikin kalimat yang bikin nyeleneh. Saya bikin judul istri adalah pembantu suami. Oh, banyak yang protes mama. Oh, ngamuk-ngamuk mama. Jangan gitulah, rendah banget kalimatnya pembantu gitu. Padahal itu edukasi kalimatnya. Difikirin dulu. Kenapa? Karena faktanya ya, contoh di Kelapa Gading rumahnya yang mewah, megah segala macam karena dia orang kaya raya kan gitu. Ketika Pak Haji bangun gitu kan, dia nanya, "Mana nyonya?" Nyonya lagi jogging, pagi-pagi udah jogging pergi. Belum siapin sarapan Pak Haji. Pembantu yang nyediain. Tuhan mau makan apa?
dimasakin, ditelatenin, terus mau mandi, disiapin ini segala macam. Ya, jangan salah kalau tuannya nyaman sama pembantu. Karena istri nggak mau jadi pembantu untuk suami. Akhirnya apa? Beleng-beleng. Itu loh. Dalam hal-hal privasi jangan sampai pembantu yang mengerjakan. Karena banyak di Kelapa Gading, Pak Haji keluar lihat, mana nyonya? Lagi jogging, mana nyonya? Lagi pergi. Akhirnya yang ngurusin dia sarapan pagi, nyiapin dasi, nyiapin pembantu. Lambat laun seminggu, 2 minggu selalu di pembantu. Akhirnya tuan rumah Pak Hajinya ini merasa nyaman sama pembantu. Ya akhirnya nikah sama pembantu lah. Nah ini kalau kata Abdurrahman bin Atha al-Muhammadi, tips untuk menjadi pasangan hidup yang paling bahagia di dunia. Tips yang ke-43, periksa ke dokter sebelum pernikahan. Kan gitu. Jadi di antara fenomena yang terjadi pada dekade terakhir ini, teman-teman, adalah kedua calon suami istri dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Itu penting. Ya. Makanya pemeriksaan ini dilakukan kepada calon suami istri sebelum akad nikah dengan untuk meyakinkan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang menjangkiti kedua pasangan tersebut. Ya. Dengan demikian diharapkan dari hasil pernikahan tersebut akan dilahirkan keturunan yang sehat. Maka pemeriksaan ini juga bertujuan agar penyakit-penyakit berbahaya tersebut tidak menjangkiti generasi yang akan datang. Sehingga membebani suami istri. Sehingga akhirnya malah akan menyebabkan suami istri mendapatkan banyak problem dan masalah kesehatan, percekcokan, dikarenakan salah satu pasangan mengabaikan akhirnya mandul dan segala macam. Hal itu merupakan perbuatan yang terpuji. Dan ini termasuk bagian dari pencegahan sebelum kejadian. Termasuk bukan cuma kesehatan, tapi juga dianya baik enggak, soleh enggak, itu sehat. Cek kesehatan batin, keilmuan, semua dicek. Maka di antara orang-orang dulu, maka kemarin sempat kita berdiskusi perbedaan orang-orang kerajaan dulu, orang nenek moyang kita itu yang nikah dulu, ya beda. Kenapa? Karena biasanya kalau raja itu menikahi putri ini, menikahi itu untuk memperluas wilayah, ya kekerajaannya diperluas, atau banyak hal lah faktornya, karena ingin memiliki anak keturunan dari sang raja, kan gitu kan? Ya. Nah sekarang tanya sama diri kita, kau nikah sama siapa? Apa orangnya itu? Apa tujuan kau nikah sama dia itu? Banyak, banyak. Harus ada sesuatu nilai tambah. Aku nikah sama dia, wanita ini cerdas, hafiz Quran, hafizah Quran, ini biar punya keturunan, kan keren tuh. Ada nilai plusnya. Kalau ibunya cerdas, hafizah Quran, ku nikahi dia supaya anak-anakku bisa dijaga. Sebaliknya pun demikian. Aku nggak ngerti agama, aku biar dia yang nuntunnya. Kan gitu teman-teman. Ada plus, nilai plus. Kalau cuma main nikah-nikah aja nggak ada tujuan yang secara ini. Apa bedanya sama binatang juga bisa main nikah aja. Tips yang ke-44, haram menyebarkan rahasia hubungan intim. Gak boleh. Jadi haram hukumnya bagi suami atau istri menceritakan kejadian saat berhubungan badan pada orang lain. Hal ini berdasarkan dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk derajat manusia di sisi Allah pada hari kiamat kala adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istri yang digauli suaminya kemudian mensyiarkan rahasia hubungannya. Beleng-beleng tuh. Hati ya. Yang kedua diriwayatkan oleh Asma binti Yazid bahwasanya dia bersama Rasulullah ketika para laki-laki dan perempuan sedang duduk setelah berjamaah. Kemudian beliau bersabda, barangkali di antara kalian ada laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya, atau barangkali ada perempuan yang menceritakan apa yang dilakukan bersama suaminya. Bertanya gitu dia. Semua diam dan tidak menjawab. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, demi Allah, para perempuan melakukan hal itu, demikian juga para laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, jangan kalian melakukannya. Karena hal itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalanan, kemudian bersetubuh dan orang-orang melihatnya. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah, jangan sampai itu teman-teman. Ya.
Nah, peringatan ini disampaikan Rasulullah karena melakukan perbuatan seperti itu berarti sama saja telah menceritakan hal yang paling rahasia di antara kedua suami istri. Kan gitu teman-teman. Sehingga dapat menyebabkan kehancuran besar. Nah, hal itu disebabkan karena dengan adanya cerita seperti itu, maka akan melemahkan orang yang dengki kepadanya dan menjadikannya berusaha untuk mencari suami atau istri yang lain. Karena dia merasakan adanya kekurangan pada pasangannya dan tidak mendapatkan apa yang seperti dia dengar. Gak boleh. Begitu jelas ajaran di Islam. Sebelah mana ada ajaran begitu? Hah? Yang tips yang ke-45. Beberapa hal yang dapat mengeratkan pasangan suami istri. Apa itu? Yang ke-45 ya. Perlu diketahui, jadi beberapa hal yang dapat mempererat pasangan suami istri menurut Abdurrahman bin Athaillah al-Muhammadi, apa itu? Dikatakan perlu diketahui oleh kedua pasangan suami istri bahwa ada 3 hal yang dapat mengikat satu sama lain dalam berumah tangga. Apa itu? Pertama, pergaulan, kedua, anak-anak, ketiga, hubungan seks. Nah, ketiga hal ini baru tampak pengaruhnya setelah usia rumah tangga lebih dari 1 tahun. Karena itulah maka terkadang kita mendengar seorang suami menceritakan istrinya setelah beberapa bulan pernikahan mereka dengan alasan tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dengan sang istri. Nah, waktu yang hanya sebentar inilah belumlah bisa dijadikan alasan untuk suami untuk menentukan rumah tangganya. Apakah akan diteruskan atau akan bercerai. Maka suami harus menyempurnakan terlebih dahulu hidup bersama istri sampai masa yang cukup. Sehingga suami mampu memutuskan atau memutuskan satu keputusan terhadap istrinya, demikian juga halnya terhadap istri sama saja. Gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, yang oten nyimak aja di bawah, nggak usah komen yang macam-macam. Mau belajar di sini, karena di ajaranmu nggak ada. Nah, sebagian orang terkadang tuh menanyakan, apakah cinta tidak mengikat antara suami istri? Jadi menanyakan, apakah cinta tidak mengikat antara suami istri? Itu. Jawabannya adalah ya, mengikat. Akan tetapi cinta yang mengikat adalah cinta yang tumbuh setelah keduanya berinteraksi satu sama lain. Gitu ya. Seperti itu ya, paham ya. Maka di sini tips kata Abdurrahman bin Athaillah al-Muhammadi. Jadi kalau Oten bantu-bantu tap-tap layar, kau belajar aja di sini. Karena di sana kau nggak ada kitab kajian-kajian gini, nggak ada. Insya Allah ini sebetulnya yang terakhir ya teman-teman. Ini yang terakhir, 46 ini, bonus. Maka tips yang ke-46, untuk menjadi pasangan suami istri paling bahagia di dunia menurut Abdurrahman bin Athaillah al-Muhammadi, apa itu? Waspada dari setan. Ya, waspadalah dari setan. Hadis dari Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya iblis meletakkan arsnya di atas air, ya. Apa itu? Kemudian dia mengutus anak buahnya, dan anak buahnya yang paling dekat dengannya adalah mereka yang paling besar melakukan fitnah. Kemudian datanglah salah satu dari mereka mengatakan, aku melakukan ini dan itu. Lalu yang lain mengatakan, aku tidak melakukan apapun. Lalu Nabi melanjutkan, setelah itu datang salah satu, aku tidak akan meninggalkan antara suami dan istri sampai keduanya bercerai. Lalu Nabi mengatakan, maka iblis mendekatinya, maksudnya iblis ini rajanya nih. Iblis mendekati anak buahnya yang bilang bisa menceraikan suami istri ini, maka iblis mendekatinya anak buahnya itu dan mengatakan, bagus kamu, ya. Jadi sebutnya Amshi mengatakan, aku melihat beliau mengatakan, maka iblis menyertainya anak buahnya itu. Hati-hati itu dalam rumah tangga itu. Maka setan selalu berusaha menanamkan keraguan dan juga perbedaan pendapat di antara suami istri. Setiap ada kesempatan untuk merusak kehidupan keduanya, maka melaksanakannya sehingga perbedaan itu semakin besar. Akhirnya meruncing. Hingga tidak mungkin lagi hubungan keduanya diperbaiki. Ya, ini khususnya terus emak-emak juga nih. Khusus bagi emak-emak juga tuh. Sering kali saya selalu kasih tips nasihat itu. Nah, insya Allah teman-teman, insya Allah kalau Allah kasih panjang umur, mungkin saya pagi atau malam bukanya, ada 50 tips untuk para suami supaya bisa menjadi bukan menurut saya ya, menurut kitabnya Abdurrahman bin Athaillah al-Muhammadi, menjadi pasangan suami istri paling bahagia. Baik yang sedang ingin berumah tangga, merancangnya, ya duduk, ngaji, belajar. Nah, nanti ada 52 tips untuk para suami. Nanti juga ada para istri juga ada.
Ya, untuk para istri juga ada gimana caranya supaya menjadi tips untuk para istri juga 52. Kita akan bahas pelan-pelan insyaallah, dari waktu ke waktu kita akan bahas. Makanya mudah-mudahan sama Allah kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa terus menjadi orang-orang yang selalu nuntut ilmu insyaallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, amin ya. Jadi buat teman-teman oten duduk nyimak simak di bawah ya. Jadi karena di ajaran kalian tidak ada yang model-model begini tuh ya. Karena nanti di sorga juga ada domba. Jadi kalau umpama karena memang ada teman-teman, siapa bilang nggak ada? Ya, ada ajarannya itu. Jadi yang namanya domba gitu, masa di sorga ada domba gitu tahu? Domba, ngeri kali sorga. Macam mana sorga ada domba? Domba, ngeri. Kalau kita bidadari, indah bidadari, lah sorga ada domba, masa kawin domba? Domba, bahaya bah, ngeri bah. Itu ya. Dan itu pelajaran. Jadi kita pakai yang akal yang enak-enak. Jadi jangan pakai akal nggak enak-enak tuh gimana gitu loh. Kan? Ya. Masa tuh ya? Sorak-sorak di kawinin domba ya beleng-beleng. Bahaya bah. Ya. Ini penting ya. Penting saya sampaikan supaya akal ya beragama tuh nih akal fungsikan supaya baik, supaya benar. Jadi kalau ada teman-teman oten di bawah Kristen, duduk nyimak, udah jangan ganggu, kita kajian ya. Kalau kamu di sana di agamamu tidak ada kajian-kajian, ya kau masuk di sini untuk edukasi rumah tangga, duduk manis ya. Jangan tapping-tapping yang nggak jelas. Nah kita lagi kajian sesama muslim. Sama muslim jangan kau bikin tapping-tapping nggak beres ya. Macam mana ya? Memang orang-orang otaknya nggak beres susah gitu teman-teman ya. Tuhan ciptakan manusia, manusia brojol, Tuhan kan repot tuh, masuk logika itu. Ya, Tuhan ciptakan manusia, tiba-tiba manusia brojol Tuhan, nah itu repot nanti itu, nggak masuk logikanya. Ya. Dan saya nggak pernah akan ganggu kalian mau nyembah sendal jepit, kayak kancing baju, kayak ban dalam, kayak baut emur, kayak ring jadi Tuhan, itu urusan kalian. Komal ini komal kajian untuk edukasi. Jadi tapping, duduk di bawah, nyimak, gak usah macem-macem gitu. Duduk aja nyimak. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian teman-teman, silakan kalau ada tanya jawab. Sambil kita jangan lupa teman-teman yang di sini dikit lagi isya juga. Sambil ngopi teman-teman. Udut enak ngopi itu. Nah ada gituannya kalau nggak ada gituannya ditunggu nggak enak teman-teman. Kalau ngopi itu kan nggak ada gituannya katanya nggak enak katanya gitu loh. Contoh nih. Bismillah. Itu kalau nggak nggak enak teman-teman beneran. Apalagi hujan, gue beleng-beleng hujan ngopi. Iya Bang Yosef, beleng-beleng kalau hujan nggak ngopi itu, serba salah gitu itu, ya. Kayak itu perlu ada ini juga kadang harus ini, apa namanya, buat kesehatan ya. Dan kayak saya sarankan teman-teman, ayolah belajar, terus nuntut ilmu, terus belajar. Ada satu hal yang saya selalu ingin sampaikan ke teman-teman. Saya tuh apa ya, kalau dibilang ngajar dari mulai saya mondok saya sudah ngajar. Dari mulai mondok 90-an saya langsung masih ngajar. Posisi saya mondok itu saya ngajar. Dari perjalanan ngajar itu banyak sekali Allah kasih anugerah yang luar biasa. Ya. Saat dari mulai pelajaran-pelajaran yang dalam hal apapun gitu. Karena saya mohon sama teman-teman, tidak ada yang lebih utama keindahan kita ini sebagai manusia pada saat dikaruniai sama Allah bisa belajar. Pernah nggak teman-teman terbersit sekarang ini kan udah ada orang yang udah nggak sekolah lagi ya. Tapi pernah nggak teman-teman sering ada kalam atau kalimat begini, ya Allah kayaknya saya pengen lagi kayak dulu tuh belajar sungguh-sungguh nuntut ilmu. Hah? Pernah nggak terbersit itu?
Saya pengen, waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Pengen sekali. Ya, mau ngaji lagi, banyak sekali saya yang nggak tahu, tinggalan. Mungkin kalau saya sungguh-sungguh nggak kayak gini nasib saya, gitu kan? Ya kan? Ya. Nah, mumpung sama Allah, masa lalu yang sudah lewat dah. Sekarang detik ini Allah izinkan kita di TikTok ini bisa belajar nuntut ilmu bersama. Ini manfaatkan. Manfaatkan saja. Jangan sampai ada kalimat nanti menyesal. Kenapa sih seharusnya nuntut ilmu itu kita masih bisa bersama? Cuman gara-gara ada hal-hal itu terus kita nggak nuntut ilmu lagi. Hah? Banyak kan orang yang gara-gara, contoh nih saya kasih analogi ya teman-teman. Banyak loh, dengan 4 tahun lebih saya ngerasain main TikTok ini ya teman-teman. Akun yang tertombak puluhan kali. Mungkin kita berteman dulu yang datang di majelis itu ada 20 orang, 30 orang, 40 orang, 100 orang. Yang masih 6 dulu. Ini kan udah 9 ya. Dulu kan masih 6 kan TikTok itu ya. Itu 50 orang. Itu kita masih eksis tuh. Bergantian tuh, selalu rutin, minimal 20 orang. Tapi nanti udah berjalannya sebulan, 2 bulan, gara-gara ada hal sepele, gak pernah datang lagi. Nge-lag Pak Ustadz. Oh ya, teman-teman nge-lag gak sih? Tes. Teman-teman. Di bawah katanya udah. Aman. Oke ya. Nah, saya menyarankan teman-teman, yuk jadikan pelajaran, jangan sampai nanti cuman gara-gara kita itu hal-hal yang nggak penting, nuntut ilmu nggak jadi nuntut ilmu, dapat ilmu kagak, masuk komalnya bukan edukasi, komalnya gibah, komalnya tambah maksiat, karaoke, nggak ada ilmu, bahaya. Itu bukan cuma 1 orang, 10 orang, ratusan orang, sama ratusan orang tuh selama 4 tahun saya perhatikan. Cuman gara-gara hal yang kayaknya nggak harus seperti itu. Harusnya lebih mementingkan ilmunya lah. Tapi ya kembali lagi kan orang ada yang namanya perlu kedewasaan ya teman-teman. Kedewasaan itu penting gitu. Maka banyak orang semakin tua bukan semakin bijak kan. Semakin tua malah semakin kayak anak-anak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin tua malah semakin kayaknya gampang baper gitu kan. Itulah di atas semuanya tuh ilmu. Al-Quran, Sunnah, 2 hal ini. Maka di situ ada kalimat taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasul, atau ahli baiti wa itrati. Kutinggalkan 2 perkara. Kamu tuh nggak akan tersesat, kamu nggak akan ada kecewa, ya, nggak akan kecewa, kamu nggak akan posisi merana, kamu nggak akan sakit hati, terus apalah gitu. Kalau kamu berprinsip yang saya cari itu ilmu. Karena dengan ilmu itu lihat teman-teman, kita bisa mengarungi kehidupan itu. Ya. Maka banyak di antara teman-teman merasa nggak sih kalau contoh nih masih zamannya mungkin grup-grup kita ini ada Ani, Zuhria. Dulu tuh ada nama-nama yang runut tuh sekarang pisah satu. Karena ada hal-hal kesinggungan cuman gara-gara sepele, betul nggak sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya ruginya tuh bukan orang yang berilmunya, ruginya bagi orang yang mau nuntut ilmu tiba-tiba pecah gara-gara hal yang sepele. Betul atau tidak? Betul? Iya. Saya walaupun cekcok sampainya bukan tiap minggu saya cekcok sama Ani, tapi tiap menit saya cekcok sama Ani, tapi tetap aja kita akur.